Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin memaparkan hasil dari paper yang berjudul Clustering Penilaian Kinerja Dosen menggunakan Algoritma Cummins dengan studi kasus pada Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Kelompok 13 terdiri dari saya sendiri, Kiki Fitria Damayanti dengan NIM akhir 023, dan teman saya, Rinata Saskia dengan NIM akhir 010. Table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga analisa dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada paper ini menjelaskan mengenai kinerja dosen pada Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Penilaian kinerja ini diperlukan dalam kerangka menjamin mutu internal dalam bentuk feedback bagi dosen dan pimpinan universitas atau perguruan tinggi, serta untuk mengetahui pengaruh pengajaran dosen terhadap mahasiswanya. Pada penelitian ini menggunakan algoritma Cummins. Yang kedua, metodologi penelitian. Di sini ada pengertian dari data mining. Data mining adalah proses untuk memperoleh informasi penting dari sebuah data. Sedangkan prediktif berarti data mining digunakan untuk membentuk sebuah model pengetahuan yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Berdasarkan fungsinya, data mining dikelompokkan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama klasifikasi, clustering, regression, anomaly detection, associational learning, dan summarization. Kemudian ada pengertian dari clustering. Clustering adalah teknik data mining yang digunakan untuk menganalisa data untuk memecahkan permasalahan dalam pengelompokan. Kemudian terdapat pengertian dari Cummins clustering, yaitu salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan dalam satu cluster. Untuk data yang karakteristiknya berbeda akan dikelompokkan dengan klaster yang lain, sehingga data yang berada dalam satu klaster memiliki tingkat variasi yang kecil. Selanjutnya ini terdapat langkah-langkah clustering metode Cummins. Yang pertama, kita perlu memilih jumlah klaster K. Yang kedua, inisialisasi K pusat klaster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Yang ketiga, alokasikan semua data ke klaster terdekat. Kedekatan dua data ditentukan berdasarkan jarak kedua data. Demikian juga, kedekatan suatu data klaster tertentu ditentukan jarak antara data dengan pusat klaster. Dalam tahap ini, perlu dihitung jarak tiap data ke tiap pusat klaster. Jarak paling antara satu data dengan satu klaster tertentu akan menentukan suatu data atau objek masuk dalam klaster mana. Untuk menghitung jarak data ke setiap titik pusat, klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang keempat, kita perlu menghitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang saat ini. Pusat klaster adalah rata-rata semua dari data atau objek dalam klaster tertentu. Jika dikehendaki, kita juga bisa menggunakan median dari klaster tersebut. Jadi rata-rata bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai. Selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan. Permasalahan yang dihadapi dalam paper ini yaitu kesulitan pembuatan kebijakan yang dalam hal ini adalah pihak akademik kampus Universitas Dwi Hasan Bengkulu untuk mengklaster atau mengelompokkan dosen yang melakukan kegiatan mengajar dengan kualitas sangat baik, cukup baik, dan kurang baik, sehingga di sini dibutuhkan suatu teknik klasterisasi data. Kemudian analisa data. Proses analisa data ini merupakan tahapan dalam mencari dan menyusun secara terstruktur dan sistematis data yang telah diperoleh sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi semua. Sumber data yang diperoleh ini berasal dari data kuesioner yang disebarkan kepada para mahasiswa selama satu semester tahun ajaran 2015-2016. Data dosen ini kemudian diolah menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data dosen dengan kelompok 4 kategori, yaitu sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Ini merupakan bagian dari analisa data. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan, menentukan tujuan, melakukan eksperimen, menghasilkan hasil, kemudian dari hasil tersebut kita akan mendapatkan manfaatnya.
Ini merupakan tabel dari daftar pernyataan kuesioner. Terdapat 14 pernyataan. Selanjutnya ini merupakan tabel data rekapitulasi kegiatan dosen mengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah clustering dengan metode Cummins. Nah, data yang ada akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu sangat baik, yang di sini disimbolkan dengan C1, kemudian baik disimbolkan dengan C2, cukup baik C3, dan kurang baik C4. Berikut langkah-langkah pengelompokan data tersebut menjadi beberapa klaster. Yang pertama, kita harus menetapkan titik pusat awal dari setiap klaster. Nah, untuk pembahasan pada paper sendiri, terdapat 4 titik awal atau titik pusat di sini yang ditetapkan dengan cara acak atau random, seperti yang kita bisa lihat pada tabel 3 berikut ini. Langsung saja, next. Baik, nah selanjutnya untuk langkah kedua sendiri adalah menghitung jarak pusat klaster. Nah, untuk menghitung jarak antara data dengan pusat klaster awal, menggunakan persamaan Euclidean distance yang rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya kita dapat memulai perhitungan itu dari data pertama sampai data ke-17 terhadap pusat klaster awal yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Nah, bisa dilihat sendiri, berikut adalah hasil perhitungan dengan persamaan Euclidean distance. Next. Baik, langkah ketiga dari step menghitung jarak pusat klaster adalah melakukan perbandingan dan memilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Data yang memiliki jarak terdekat akan berada dalam satu kelompok dengan klaster terdekat. Berikut merupakan hasil pengelompokan pada iterasi pertama, yaitu untuk kelompok klaster C1 atau sangat baik, itu memiliki jumlah anggota 4 dengan anggotanya adalah data pertama, ke-12, dan ke-15. Untuk C2 atau cukup baik, untuk C2 atau baik, di sini terdapat 7 anggota, yaitu 3, 4, 6, 7, 10, 11, dan 14. Kemudian untuk C3 atau di sini cukup baik, itu anggotanya ada 4, yaitu 5, 8, 9, 13. Dan untuk yang terakhir atau kurang baik adalah 16 dan 17. Baik, next. Nah, langkah keempat, di sini kita harus menentukan pusat klaster baru. Selanjutnya, kita menghitung lagi pusat klaster baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut yang ada pada tabel 5. Jadi kita memperoleh 4 pusat klaster baru. Oke. Selanjutnya, di sini setelah didapatkan titik pusat yang baru dari setiap klaster, kita menghitung lagi jarak setiap data dengan titik pusat setiap klaster yang baru tersebut, yaitu masih sama dengan persamaan Euclidean distance. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, pada tabel 6 itu merupakan hasil pengelompokan klaster 2, yaitu merupakan iterasi 2, dan pada tabel 7 merupakan hasil pengelompokan klaster 3, yaitu iterasi 3. Di sini untuk anggota dari setiap klaster bisa dilihat pada gambar. Baik, bisa. Oke. Jadi, karena pada pengujian, pada iterasi 2 dan iterasi 3, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, titik pusat dari setiap klaster itu tidak mengalami perubahan, maka proses iterasi dinyatakan selesai, dan diperoleh 4 klaster dengan 3 iterasi. Berikut merupakan tabel hasil dari analisa perhitungan kinerja dosen dengan menggunakan algoritma Cummins. Nah, jadi diperoleh bahwa klaster 1, di sini klaster 1 adalah sangat baik. Nah, memiliki 5 jumlah anggota dengan di sini datanya adalah 1, 2, 7, 12, 15 dengan nama dosen seperti bisa dilihat pada slide ini. Untuk klaster 2 yaitu baik, di sini ada 6 anggotanya ada 6 dengan masing-masing anggota adalah data 3, 4, 6, 10, 11, 14, dan untuk nama dosennya sesuai dengan data bisa dilihat pada slide. Untuk klaster 3 itu cukup baik, ada 4 jumlah anggota
dengan anggotanya adalah 5, 8, 9, 13. Dan untuk klaster terakhir yaitu kurang baik ada 2 jumlah anggotanya, yaitu dengan data 16 dan 17. Next. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Di sini pertama kami akan menjelaskan terkait implementasi pada Python. Baik, pertama-tama untuk memulai implementasi pada Python, di sini kami mengimport library yang dibutuhkan, yaitu terdapat library Pandas, NumPy, dan sklearn cluster untuk dan juga di sini kami mengimport data yang bernama data CSV di sini dengan format CSV. Oke, next. Baik, selanjutnya setelah kami mengimport data, kami menghapus kolom yang tidak digunakan dalam pengolahan klaster, yaitu di sini adalah kolom nama dosen. Seperti yang dapat dilihat pada output, maka kolom nama dosen telah hilang. Next. Baik, tahap selanjutnya di sini kami mengubah data frame yang sebelumnya itu menjadi bentuk array, seperti yang bisa dilihat pada output. Baik, setelah kita mengubahnya dalam bentuk array, pada tahap selanjutnya ini, kita melakukan clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, di mana jumlah cluster yang kami gunakan adalah 4. Dan pada tahap ini kami juga mencari titik pusat cluster terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengolahan data dengan K-means. Next. Nah, selanjutnya, di sini kami menambahkan kolom baru pada data frame, yang mana untuk mengetahui hasil clustering data, seperti yang kita dapat lihat pada output. Nah, setelah itu, di sini kami membuat lagi data frame baru bernama df2, kemudian menambah kolom cluster yang berisi label hasil cluster, dan kemudian selanjutnya kolom label tersebut dipetakan dengan fungsi map. Baik, bisa di next. Oke. Nah, di sini untuk tahap terakhir adalah kami mengekspor data frame yang telah kami clustering tersebut ke dalam bentuk Excel. Dan kita bisa lihat outputnya seperti layar. Oke, jadi hasil implementasi dengan Python, di sini kami mendapatkan bahwa terdapat 4 cluster, yaitu dimulai dengan cluster 0, yang mana melambangkan cluster sangat baik, cluster 1 melambangkan baik, cluster 2 menggambarkan cukup baik, dan cluster 3 menggambarkan kurang baik. Di sini dengan masing-masing jumlah anggota untuk cluster 0 adalah 4, dengan anggotanya adalah data pertama, ke-7, ke-12, dan ke-15, dengan nama dosen seperti yang dapat dilihat pada layar. Untuk jumlah anggota dari cluster 1 sendiri, itu terdapat 3 jumlah anggota dengan masing-masing data adalah 9, 16, 17. Untuk cluster 2 sendiri, 3 jumlah anggota dengan anggota 5, 8, 13. Dan untuk cluster yang terakhir adalah cluster 3 atau kurang baik, di sini terdapat 7 anggota dengan anggota adalah 2, 3, 4, 6, 10, 11, dan 14 dengan nama dosen bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah implementasi pada WK dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk implementasi pada WK, di sini pertama-tama kita harus membuka aplikasi WK terlebih dahulu, kemudian memilih Explorer, kemudian kita pilih Open File dan memilih file kita yang akan dimaksudkan kepada WK. Setelah itu akan terbuka seperti ini. Kemudian di sini saya akan meremove kolom nama dosen, karena di sini saya akan memilih kolom yang numerik saja. Selanjutnya ini merupakan hasilnya, dapat kita lihat untuk klaster 0 ini berarti sangat baik, klaster 1 berarti baik, klaster 2 berarti cukup baik, untuk klaster 3 berarti kurang baik. Dari hasil kami di samping, terlihat bahwa kinerja dosen dengan status sangat baik ini berjumlah 10, kemudian baik sebanyak 2, cukup baik sebanyak 3, dan kurang baik sebanyak 2. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster terbanyak adalah dosen dengan kualitas kinerja yang sangat baik. Ini merupakan plot cluster untuk X instance number dan Y adalah 14. Nah, ini merupakan hasil shift cluster. Nah, ini hasilnya, ini klasternya sudah terlihat.
Kemudian ini hasil analisa kami clustering dari sini. Nah, untuk klaster 0 ini berarti sangat baik, klaster 1 berarti baik, klaster 2 cukup baik, dan klaster 3 kurang baik. Untuk klaster 0 ini jumlah anggotanya ada 10 dengan data 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, Baik, mungkin karena 14 dan 15 dengan nama dosen sebagai berikut. Kemudian klaster 1 jumlah anggota dosen sebagai berikut. Kemudian klaster 2 17 dengan nama dosen sebagai berikut. Halo? Halo ya, apa Kiki? Oke. Oke. Aman ya Ki jaringannya? Baik. Iya, aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hasil analisa kami clustering, karena tadi sinyal saya sempat terputus. Untuk klaster 0 ini jumlah anggotanya ada 10. Dengan data 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, dan 15 dengan nama dosen sebagai berikut. Kemudian klaster 1 jumlah anggotanya ada 2 dengan data 5 dan 8 nama dosennya sebagai berikut. Untuk klaster 2 dengan jumlah anggota 3 dengan data 2, 16, dan 17 dengan nama dosen sebagai berikut. Kemudian klaster 3 dengan jumlah anggota 2 dengan data 9 dan 13 dengan nama dosen sebagai berikut. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kita jelaskan tadi di atas, maka dapat dihasilkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dengan metode Cummins clustering mampu menyelesaikan sebuah pengelompokan pada kinerja sebuah dosen di Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Dari implementasi yang telah dilakukan dapat dihasilkan beberapa klaster, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Ini merupakan tabelnya. Untuk pada paper, klaster sangat baik ini 5, Python 4, WK 10. Untuk klaster baik, pada paper 6, Python 3, WK 2. Untuk klaster cukup baik, pada paper 4, Python 3, WK 3. Pada klaster kurang baik ini pada paper 2, Python 7, dan WK 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, maka dari tabel yang kita bisa lihat di atas ini, hasil clustering antara paper, Python, dan WK itu dapat dibilang cukup mirip. Nah, yang pertama, antara paper dengan Python. Itu memiliki satu perbedaan yang dapat dilihat pada cluster sangat baik. Di sini untuk paper sendiri 5 dan Python 4. Kemudian antara Python dengan WK memiliki satu perbedaan, yaitu pada cluster cukup baik, di sini Python 3 dan WK 2. Untuk paper dan Python, antara paper dengan Python dan WK memiliki satu perbedaan, yaitu pada cluster cukup baik, yaitu pada paper 4, kemudian Python 3 dan WK 3. Selanjutnya, antara paper dengan WK memiliki satu perbedaan, yaitu pada cluster kurang baik, di sini pada paper 2 dan pada WK 3. Sehingga dari pernyataan di atas, kita nih dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan yaitu karena perhitungan pada paper dilakukan secara manual, sedangkan pada Python dan WK sendiri itu perhitungan dilakukan secara otomatis berdasarkan program. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.